ini Kamis 22 Oktober. Pekerjaan di gereja ngecor kolom lantai 3. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan ibadah pada pagi hari ini, tanggal 25 Oktober 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Adapun warta jemaat yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu unduh-unduh yang akan dilaksanakan tanggal 8 November 2020. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Dan juga ada pemantapan CD yang akan dilaksanakan tanggal 15 November 2020. Juga peneguhan akan dilaksanakan tanggal 22 November 2020. Mari kita masuk di dalam ibadah pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 29 bait pertama, 2 dan ketiga. Sumangga sowan Gusti, haleluya. Srono kidung pamuji, haleluya. Yang prajaya yang wiji, haleluya. Ing tresno tulus yakti, haleluya. Buktekno kembang bunga, haleluya. Kidung konjo yang agung, haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Jemaat kami persilahkan untuk bersama-sama kita mengambil saat teduh. Kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang mengawali dan mendasari ibadah kita pada pagi ini terambil dari kitab Mazmur 133. Mazmur 133 yang demikian bunyi firman Tuhan dalam kitab Mazmur 133. Nyanyian siarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut sabda ini dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 446 bait yang pertama dan ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang baik yang senantiasa melindungi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu yang kami alami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tetapi ya Bapa, kami menyadari bahwa kami umat-Mu yang tak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Karena dalam hidup keseharian kami Bapa, telah banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Seringkali kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan, dan menyakiti hati sesama kami melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami. Sungguh Tuhan, kami telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Baharuilah kehidupan kami dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang diungkapkan dalam kitab 1 Petrus. Berita anugerah 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 yang demikian. Bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Mari kita sambut sabda ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan penuh sukacita kita nyanyikan Kidung Jemaat 382 pada bait yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan Allah Bapa kita, maka baiklah sekarang kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang amat baik. Tiada pernah habisnya Engkau mengasihi kami dan mengampuni kami dari kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini kami membawa hati dan hidup kami kepadamu. Kami mohon Tuhan isi dan penuhilah hati dan hidup kami dengan sapaan sabda firman Tuhan. Bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Kami mohon biarlah Engkau terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bimbing dan tolonglah kami untuk mengerti isi firman-Mu.
Jadikanlah hati dan hidup kami sebagai lahan yang subur bagi benih-benih firman-Mu yang akan ditaburkan. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 22. Kita akan membaca dari ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-46. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Yang demikian saudara-saudara bunyi firman Tuhan. Matius 22 ayat yang ke-34 sampai 46 demikian bunyinya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara, semoga tetap sehat dan penuh kekuatan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini saudara-saudara, ini kisah kembali soal jawab antara Yesus dengan dapat dikatakan para lawannya. Teks kita Bapak Ibu saudara-saudara dimulai dari kalimat seperti ini. Oke, mari kita lihat bacaan kita. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi gambarannya saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus itu menjawab dan membungkam orang-orang Saduki itu, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka tidak bisa lagi menanggapi Yesus. Datanglah seorang ahli Taurat.
bertanya kepada Tuhan. Siapa ahli Taurat ini? Saudara-saudara, ahli Taurat yang satu ini berbeda dengan ahli Taurat yang lain. Tentu saudara-saudara, kalau mereka sudah bersoal jawab, kalah, katakan begitu saudara-saudara, maka yang akan datang berikutnya adalah orang yang lebih pinter. Orang yang lebih pinter. Nah, orang Sadut, orang Farisi atau ahli Taurat yang kita baca ini datang dalam teks asli disebut atau yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu nomikos. Nomikos itu kalau kita lihat kitab suci bahasa Inggris itu seperti lawyer, pengacara. Artinya bahwa ahli Taurat yang satu ini yang bertanya kepada Tuhan Yesus ini bukan ahli Taurat yang biasa-biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini orang yang pinter, ngerti Alkitab, ngerti Taurat. Nah tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, dia akan mengajukan pertanyaan tentu yang menohok. Nah itu bukan pertanyaan biasa-biasa, wong dia ahli kok. Karena itu saudara-saudara, dalam teks kita ahli Taurat itu bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Mungkin saudara-saudara kita membaca ini biasa saja, pertanyaan biasa. "Guru, hukum manakah yang terutama?" Ini pertanyaan yang sulit Bapak Ibu Saudara-saudara. Sulit karena ada ratusan perintah atau hukum yang ada dalam tradisi orang Yahudi. Ratusan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada 248 ya, perintah positif. 365 saudara-saudara itu yang isinya, maksud saya yang isinya itu lebih apa ya, bisa dikatakan 248 itu hukum positif, 365 itu adalah saudara hukum yang negatif, larangan, itu seperti itu maksud saya. Jadi kalau kita lihat hukum Taurat itu kan jangan ada padamu, itu kan negatif Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan menyembah patung, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu kan jangan-jangan, itu negatif. Jadi ada 248 dan 365. Dan semua hukum itu saudara-saudara setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Maka kalau dia bertanya mana hukum yang utama, wah ini bukan main-main pertanyaan ini. Kalau salah jawab berarti merendahkan hukum yang lain. Padahal hukum itu semua setara. 248 kalau ilmu kedokteran itu akan ketemu. Bagian tubuh kita ini ada 248 bagian. 365 itu hari dalam setahun. Jadi kalau mau dikatakan hukum Taurat itu berisi 248 bagian tubuh kita, 365 hari itu adalah dalam jangka setahun, itu mau menunjukkan hukum Taurat itu adalah bagian yang penting nempel dalam diri kita untuk kita lakoni, kita lakukan setiap hari selama setahun. Maka kalau Tuhan Yesus salah menjawab, ini semua setara, akan gampang untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sadar itu semua. Maka dalam teks firman Tuhan yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi jawab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Pada kedua hukum inilah tergantung kitab para nabi. Itu jawaban Tuhan Yesus saudara-saudara. Tuhan Yesus ini dengan kecerdasannya itu melihat dengan jelas. Ini orang niatnya, wah pinter ini
Nomikos ini kan jelas ini ahli Taurat sing kelasnya kelas hebat lah. Maka Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia lebih mengerti tentang Taurat. Karena Yesus itu sendiri adalah hukum Taurat itu sendiri. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dengan jawaban Yesus itu tadi, Yesus menunjukkan kepada orang yang bertanya itu dan mereka yang mendengarkan dia itu, bahwa Yesus itu adalah sosok yang baru, manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawaban Yesus itu meringkas semua, bahwa inti dari semua 248 dan 365 itu, intinya itu cuma dua. Tuhan Yesus mau mengatakan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Intinya cuma dua itu. Dan menyangkut hubungan manusia dengan Allah, itu hubungan vertikal, dan manusia dengan manusia itu hubungan horizontal. Jadi kalau itu dibuat, itu seperti salib Kristus. Nah, apakah Tuhan Yesus, saudara-saudara, membuat itu muncul tiba-tiba? Boten. Dua hukum itu sebenarnya sudah tersirat dalam kitab Taurat. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu ada dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Kasihilah sesamamu manusia, itu sudah ada dalam Imamat 19 ayat 18. Sudah ada di situ, tapi kurang mendapat perhatian para ahli Taurat. Itulah saudara-saudara yang terjadi. Jadi apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Dari kisah yang kita baca ini? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama sebenarnya ini tidak bisa dipisahkan. Karena kalau dipisahkan, maka semua kedua hukum itu menjadi tidak bermakna. Karena mengasihi Allah tanpa terwujud dengan mengasihi sesama, saudara-saudara, itu nonsen, omong kosong. Dan tidak mungkin orang mengasihi sesama tapi dia melupakan Allah. Itu juga enggak mungkin. Jadi firman ini mau mengatakan, saudara-saudara, bahwa kita dipanggil pertama untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kedua, kita dipanggil untuk memahami Yesus itulah hukum, Yesus itulah norma yang harus kita patuhi, kita ikuti. Karena Yesus itu adalah inti dari hukum Taurat. Ya, itu inti dari intinya hukum Taurat. Ya, itu kan core of the core-nya hukum Taurat. Tuhan Yesus itulah. Maka kalau kita meniru, melaksanakan, meneladani Tuhan Yesus, sebenarnya kita sudah melaksanakan seluruh hukum Taurat. Itu yang pertama. Jadi apakah mudah kita melakukan ini? Saudara-saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan. Ya, kasih itu, kasih Allah, kasih pada sesama, apakah mudah? Orang sering berpikir, saudara-saudara, kasih itu hanya menyangkut rasa, perasaan. Apakah benar seperti itu? Nah, apakah kita bisa dengan mudah melaksanakan ini? Tentu sulit, Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat dari bacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara membuka kitab Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya. Saya akan bacakan Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya. Ini saya akan bacakan supaya kita jelas.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, dan seterusnya. Teks ini berkata, kau harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Nah, coba kita lihat saudara-saudara, hukum yang kedua yang diambil Tuhan Yesus dari imamat. Pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Ini saya bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ayat yang ketiga dari pasal 19 bunyinya demikian. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibumu dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku, akulah Tuhan. Jadi yang diawali dengan setiap orang di antara kamu harus menyegani ibumu dan ayahmu dan seterusnya. Yang pertama tadi engkau harus mengajarkannya kepada anak-anakmu berulang-ulang. Konteksnya itu di mana Bapak Ibu? Yang pertama engkau harus mengajarkan kepada anak-anakmu, konteksnya konteks keluarga. Yang kedua saudara-saudara, kau harus menyegani ibumu bapamu. Ayat yang ketiga, konteksnya juga keluarga. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, sesuatu yang sulit, kasih itu bukan hal yang mudah. Untuk apalagi mengasihi musuh, mengasihi orang yang menyakiti kita. Mulainya kasih itu, mempraktekkan kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu itu dimulai dari keluarga. Ini yang mau disampaikan. Ketika kita mampu dengan keluarga, kita akan bisa keluar dari keluarga. Tapi kalau di keluarga kita sendiri tidak ada mengasihi, gak mungkin kita di luar akan saling mengasihi. Jadi startnya, sesuatu yang sulit ini Tuhan tidak minta untuk dipraktekkan di sana, di luar sana. Mulai dulu dari yang kecil, dari keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara. Mulailah dari keluarga. Bagaimana kita terhadap suami, istri kita gak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak menyimpan kesalahan. Bagaimana kita orang tua dengan anak-anak dengan orang tua itu juga seperti itu. Saudara-saudara zaman sekarang ini, kadangkala anak-anak kita lebih mendengarkan kancane ketimbang bapak ibunya. Ini ada apa? Nah ini yang harus kita pelajari, kita pahami supaya kita mengasihi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mulailah menerapkan hukum Tuhan ini dari keluarga. Mulailah mentaati hukum Tuhan ini dua tok. Kasihlah Tuhan Allahmu dan sesama manusia dari dalam keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara, tanggal 25 sampai tanggal berapa ini Majelis Agung itu menetapkan Pekan Pemuda. Karena tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda. Gimana kita bisa ngerangkul pemuda supaya mau mendengar orang tua, dengar di gereja, praktekkanlah kasih ini. Dimulai dari keluarga, di mana pemuda-pemuda itu tetap basicnya ada di dalam keluarga. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita laksanakan firman Tuhan ini, mulailah dari keluarga. Kenapa saya katakan mulai dari keluarga? Mari kita lihat lagi firman Tuhan yang kita baca di awal ibadah. Mazmur 133.
Nah, mari kita lihat Mazmur 133. Saya tegaskan di sini. Bunyinya begini, enggak usah panjang-panjang, saya baca begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara itu bukan tapi keluarga diam bersama dengan rukun. Lalu ayat 3 mengatakan, seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Keluarga yang hidup saling mengasihi, keluarga yang hidup rukun, keluarga yang satu dengan lainnya saling memperhatikan. Nats kita mengatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi hukum Tuhan, mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu adalah hukum yang menghantar kita pada berkat kehidupan selama-lamanya. Kalau kita sulit untuk menerapkan di luar, mulailah kita dengan keluarga. Mulailah kita untuk mengasihi keluarga kita, mulailah kita untuk lebih mencintai suami, istri, anak, orang tua kita, untuk tidak menyimpan dendam dan lain sebagainya, supaya tercipta kerukunan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kami mohon biarlah Engkau tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, kami mohon biarlah Engkau menolong kami, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau kiranya yang menguatkan kami semua, karena perintah kasih-Mu Tuhan adalah inti dari hukum Taurat. Dan perintah kasih-Mu yang akan membimbing kami pada kehidupan yang penuh dengan kebaikan kerukunan. Karena kesanalah Engkau memerintahkan berkat dan kehidupan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyambut firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, kita bersama-sama melantunkan Kidung Jemaat nomor 67, ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Karena demikian maksud Sang Pencipta. Hai manusia, muda dan dewasa, hewan dan pohon serta seisi dunia, pujilah Tuhan seluruh alam raya. Karena demikian maksud Sang Pencipta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan, marilah sekarang kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersama-sama kita berdiri dan kita ucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, dan tiada henti-hentinya kami mau bersyukur kepadamu. Karena itu yang dapat kami lakukan atas semua kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, kami ingin menaikkan pokok doa kami pada pagi ini. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, berkatilah umat-Mu ya Bapa. Berikanlah umat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Limpahkanlah berkat dan rezeki bagi umat-Mu. Jauhkan umat-Mu dari ancaman COVID-19. Kami mohon Tuhan, bungkus umat-Mu, bentengi umat-Mu dengan kuasa-Mu yang luar biasa, agar terhindar dari ancaman virus corona. Berkati Tuhan setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu, baik karyawan, pegawai, guru, tenaga kesehatan, wira swasta, berkati Tuhan. Biarlah Engkau berkenan ya Bapa, menolong jemaat-Mu, sehingga boleh berhasil dalam semua usaha dan pekerjaannya. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit Bapa, terkhususnya kami mau berdoa untuk Pak Sukis, yang juga dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami mohon Kau tilik keberadaannya, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan menjamah dan membebaskan Pak Sukis dari sakit yang dialaminya. Proses pengobatan yang masih berlangsung, Tuhan kiranya Engkau membersamainya, agar semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu renovasi gedung gereja yang masih berlangsung Bapa. Kami mohon campur tangan Tuhan. Berkati ya Tuhan, panitia, beri kekompakan, semangat untuk dapat menyelesaikan proyek renovasi ini dengan baik. Kami senantiasa berharap Engkau kiranya membersamai panitia. Berkati ya Tuhan segala biaya yang diperlukan. Engkau kiranya menolong agar semua tercukupi, sehingga semuanya boleh terselesaikan karena kasih dan pertolongan Tuhan. Demikian Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pelayanan gereja-Mu, Engkau kiranya menyertai. Biarlah semua berjalan dengan baik Bapa. Kami serahkan apa yang direncanakan untuk pelayanan di bulan November. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau pimpin. Biarlah semua berjalan dengan baik, mulai dari sidang majelis tanggal 1 sampai perjamuan kudus tanggal 29. Semua kami mohon campur tangan Tuhan. Juga ada undu-undu, juga ada CD. Kami mohon Engkau kiranya memberkati agar pelayanan semua berjalan dengan lancar. Berkati umat-Mu yang lanjut usia, kami mohon Tuhan menyertai, membersamai, memberi kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera untuk menikmati hari tua dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendidikan anak-anak jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkati, beri hikmat, kepintaran, pengetahuan, agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik Bapa. Meskipun sekarang dilakukan secara daring. Bapa, kami juga bawa kepadamu keluarga almarhum Bapak Sihol Sianturi yang berduka cita, khususnya Pujami Tuhan. Kami mohon Engkau menyertai keluarga besarnya, istri, anak, cucu, menantu yang ditinggalkan. Beri kekuatan, penghiburan, dan kemampuan untuk melanjutkan kehidupan karena kasih dan pertolongan Tuhan.
Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Bapa. Kami mohon Kau berkati pemerintah kami. Tolonglah pemerintah kami untuk bijaksana menghadapi berbagai situasi. Baik itu situasi politik, baik itu situasi ekonomi. Kami mohon Tuhan menolong. Dan berilah hikmat sehingga pemerintah kami dapat mengambil keputusan yang tepat. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan semua yang sedang terlibat dalam urusan pandemi COVID-19. Yang dirawat di rumah sakit, kami mohon Tuhan menolong, Engkau menjamah mereka dan menyingkirkan segala virus corona. Para perawat, para dokter, Tuhan kiranya berkati, tolong mereka untuk dapat melaksanakan tugas kemanusiaannya dengan baik dan hindari dari ancaman virus corona. Kami juga berdoa Tuhan dengan harapan vaksin virus ini segera dapat ditemukan sehingga kami terbebas dan dapat melanjutkan kehidupan kami seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seru doa dan permohonan kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami Bapa. Kami mohon terangilah jalan hidup kami. Biarlah damai sejahtera-Mu ada di jalan hidup kami. Dengarkanlah seru doa ini Bapa, yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan semuanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan bagi Dia dengan mengingat firman Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 50 ayat ke-23 yang demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita menghimpun persembahan, kita akan bernyanyi dari KBJ 163 bait yang pertama. Kaulah bombong Gusti, darbe ala katipatuko, sestu kaulah bombong, krono lelabetan patuko. Kaulah tan ketuki, uwal sak
saking patuko sepatuko milu jengken mangku pengajeng-ajeng mangga kula aturken ingkang kawula gadahi nadyan timbang payan berkah ingkang patuko paringken nanging kula sumedya aturken kalayan legawa terpunika sadaya damel rena patuko. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, inilah tanda syukur kami yang kami telah himpun dan kami haturkan kepadamu. Biarlah Engkau berkenan menerima persembahan kami, memberkati dan menguduskannya, supaya persembahan kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Dan melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Ajarlah kepada kami, untuk kami boleh mempersembahkan hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Majelis jemaat yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan mari kita menutupnya dengan kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi KPJ 452 ayat yang pertama. Sing mana kawula tansah nderek mring Gusti yeku panutan sanjata nggih panebus sejati makin ing salib ingkang bangun turut ring Allah bakar tresno sejati beda dateng pasuki. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga senantiasa melingkupi dan melengkapi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa selalu menerangi setiap jalan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara-saudara, mulai sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Sing Gusti kita tumrap ring kita tentrem raharja sing Gusti kita tumrap ring kita tentrem raharja sing Gusti kita tumrap
Jemaat disilakan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita pada pagi hari ini telah usai. Kiranya apa yang kita lakukan berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Selamat hari Minggu, salam Patunggilan.